Timnas Malaysia sukses menumbangkan lawan tangguh mereka, yaitu Vietnam, dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Bermain di kandang sendiri, Harimau Malaya tampil tak gentar dengan 4 gol yang bersarang di gawang lawan. Namun, terlepas dari kemenangan besar itu, satu hal yang menarik dari Malaysia adalah pasukan diasporanya. Dengan kekuatan diaspora ini, Malaysia bahkan sanggup mengalahkan salah satu tim terkuat Asia Tenggara. Seolah tertampar fakta, kini giliran Nguyen FC yang ikut-ikutan main diaspora. Kini, kita akan membahas Vietnam dan Malaysia yang kembali membuat gebrakan baru dengan naturalisasi massal. Mari kita bahas lengkapnya. Timnas Indonesia tak bisa dipungkiri menjadi salah satu timnas dengan strategi naturalisasi paling masif di Asia Tenggara. Strategi ini menjadi pondasi yang mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah yang dilakukan oleh federasi bukan sekedar respon jangka pendek, tapi rencana jangka panjang untuk mengangkat harkat dan martabat sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Tidak sedikit yang awalnya meremehkan, tapi hasil yang mulai terlihat membuat banyak negara kini mulai melirik strategi yang sama. Dari mulai Jaizel sampai dengan Olir Romani, Indonesia sudah memboyong puluhan pemain diaspora keturunan Indonesia untuk membela negara ayah ibunya. Para pemain ini datang dari berbagai liga di Eropa dengan kualitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Mereka tak hanya menjadi pelengkap di dalam skuad, tapi juga menjadi tulang punggung dalam setiap laga penting. Hal ini mengubah segalanya. Tidak sedang dibuat-buat untuk pamer. Pada kenyataannya, para pemain diaspora Indonesia ini pun mengubah prestasi kita. Dulu, sekedar lolos dari fase grup di turnamen regional terasa seperti mimpi besar. Tapi saat ini, dengan kehadiran mereka, standar baru telah diciptakan. Kini, timnas tidak lagi menjadi peserta pelengkap, melainkan penantang serius yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Dari yang tadinya lolos AFF pun susah, kini timnas pun bahkan langsung melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dengan kekuatan yang saat ini timnas miliki, mampu menghajar habis para raksasa Asia di ronde ketiga. Sebut saja namanya Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Artinya, kekuatan diaspora Indonesia sangat tak bisa dianggap remeh. Dan ini sudah mengubah wajah Indonesia dari yang tadinya ASEAN menjadi kuda hitam Asia. Tak mau kalah dari Indonesia yang makin melejit jadi kuda hitam Asia, Malaysia pun kini menyusul dengan strategi naturalisasinya. Negara tetangga ini nampaknya mulai sadar bahwa tanpa kekuatan tambahan dari luar sulit untuk bersaing di panggung Asia. Beberapa hari yang lalu Harimau Malaya bahkan baru saja meresmikan pasukan diaspora terbaru mereka. Pasukan ini meliputi para keturunan Malaysia yang diklaim berasal dari Eropa. Mereka adalah John Irazabal, João Figueiredo, Rodrigo Holgado, Facundo Garcés, Hector Hivel, dan Gabriel Palmeiro. Masing-masing dari mereka diketahui memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan membawa kualitas berbeda yang sebelumnya belum dimiliki oleh skuad Harimau Malaya. Perekrutan mereka juga menandai awal dari era baru untuk sepak bola Malaysia. Langkah naturalisasi mendadak ini sebenarnya diharapkan Malaysia bisa menjadi pembeda dalam laga mereka melawan Vietnam, yang atas dasarnya adalah raksasa ASEAN, dalam gelaran kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia sepertinya kebingungan melihat lawan di depan yang begitu kuat, sehingga mereka meniru cara Indonesia memperkuat dirinya, meskipun dulu sempat menghina naturalisasi. Hal ini menunjukkan betapa efektif dan menakutkan efek dari kebijakan naturalisasi yang telah dijalankan Indonesia lebih dulu. Pada akhirnya, Vietnam dipukul mundur oleh Malaysia dalam laga yang berakhir 4-0. Pasukan diaspora baru yang dihadirkan Harimau Malaya langsung unjuk kebolehan dan benar-benar menjadi pembeda dalam laga itu. Meski
Sempat buntu di babak pertama, Malaysia mengamuk di babak kedua dan menghancurkan Vietnam hingga 4 gol tanpa balas. Kekalahan Vietnam ini tentu saja sekali lagi menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh pemain diaspora. Usai kekalahan Vietnam atas timnas Malaysia, The Golden Stars Warrior pun agaknya tak ingin mempermalukan dirinya lagi. Mereka sadar bahwa tanpa perubahan Vietnam akan semakin tertinggal. Mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia, Vietnam kini ternyata juga dikabarkan akan segera melakukan naturalisasi yang masif. Berita ini disampaikan langsung oleh media setempat yang menyebut Federasi Vietnam alias VFF memiliki daftar lebih dari 100 pemain keturunan. Menurut VTC News, daftar ini juga tidak hanya diperbarui oleh para ahli teknis VFF saja, tetapi juga kepala pelatih Kim Sang-sik. Kim dikabarkan telah memantau secara seksama dan bahkan pada saat yang bersamaan juga mengundang mereka untuk bergabung. Salah satu pemain yang dideteksi radar Vietnam ini adalah Kenneth Smith yang merupakan saingan Kevin Dix di Bundesliga. Tepatnya dari klub Hannover 69. Siapa sangka bek 23 tahun ini blasteran Jerman dan juga Vietnam. Masyarakat Vietnam pun menyambut antusias kabar ini dan Kenneth Smith diharapkan dapat bergabung secepatnya guna membela sang penguasa Asia Tenggara. Keikutsertaan pemain seperti ini pun jelas nantinya akan mengangkat level permainan Vietnam ke level yang lebih tinggi. Selain Vietnam, Malaysia pun ternyata juga masih belum puas memburu pemain diaspora. Kali ini bahkan dikabarkan ada 37 pemain yang terdeteksi di radar Malaysia. Kabar itu diungkap oleh media asal Venezuela yang menyebut ada sekitar 30 pemain sepak bola Argentina yang punya hubungan darah dengan Malaysia. Namun, berbeda halnya dengan media Venezuela, media lokal Malaysia justru menyebut bahwa ini hanya merupakan rumor semata dan kebenarannya tidak terbukti. Peter Klamowski, selaku pelatih kepala Malaysia, di sisi lain juga ikut menyatakan bahwa banyak sekali rumor tentang pemain diaspora Malaysia. Akan tetapi dirinya juga mengkonfirmasi bahwa Malaysia punya daftar panjang pemain Malaysia yang bermain di luar negeri. Meski terdengar menyenangkan, bisa memotivasi negara-negara lain untuk mengikuti langkah kita. Namun, ajang naturalisasi massal Malaysia dan Vietnam ini ternyata justru bisa menjadi ancaman untuk Indonesia. Bagaimana tidak, bayangkan saja saat semua tim mulai mendatangkan anak-anak bangsa terbaik mereka. Dalam beberapa tahun ke depan, yang terjadi bukan lagi dominasi Indonesia, tapi persaingan ketat antara negara-negara ASEAN. Jelas, ini akan menjadikan persaingan makin sengit dan makin intens. Tak ada lagi yang mudah, tak ada lagi laga yang bisa dipandang sebelah mata. Setiap negara akan datang dengan kekuatan penuh dan siapa yang tidak akan berkembang pasti akan tertinggal. Tapi di balik ancaman ini, tersimpan sisi positif dan potensi besar untuk membentuk generasi baru yang tangguh dan siap bersaing.